Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, pengharapan, iman di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Matius 21 ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Sahabatku, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari kisah Yesus mengajar di Bait Allah. Pada waktu ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus. Mereka mempersoalkan kuasa yang digunakan Yesus. Tetapi Yesus menjawab dengan mengajukan pertanyaan balik kepada mereka, yakni dari manakah asalnya baptisan Yohanes, dari sorga atau dari manusia? Yesus bermaksud untuk menyindir kedegilan hati para imam kepala dan orang-orang pemimpin Yahudi tersebut. Mereka mendengar dan melihat apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis, tetapi sesungguhnya mereka tidak percaya kepada jalan kebenaran. Menurut Yesus, sesungguhnya para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu akan mendahului orang-orang Yahudi tadi masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mengibaratkan dengan seorang yang mempunyai dua anak laki-laki. Kepada yang sulung, ia menyuruh pergi dan bekerja menggarap kebun anggur. Anak sulung tersebut berkata, "Ya," tetapi ia tidak pergi. Sedangkan kepada anak kedua, ia juga berkata demikian. Dan anak kedua tersebut mengatakan, "Tidak mau." Tetapi karena menyesal, ia akhirnya pergi juga. Anak kedua ini menggambarkan para pemungut cukai dan perempuan sundal. Walaupun mereka berdosa, tetapi kemudian mereka menyesal dan menerima kebenaran. Dalam sebuah kisah diceritakan seorang raja yang bernama Sakson. Pada masa ia memerintah, ia harus meninggalkan tahtanya untuk memadamkan pemberontakan. Sesudah pertempuran berakhir, raja itu menyalakan lilin di pintu masuk istananya, tempat ia bermarkas sementara. Dia menyalakan lilin dan mengumumkan kepada semua orang yang telah memberontak melawannya bahwa barang siapa yang menyerah dan mengambil sumpah kesetiaan sementara lilin itu masih menyala, maka ia akan mendapatkan pengampunan. Namun raja itu menawarkan pengampunan hanya selama lilin tersebut menyala. Saudara, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sangat rentan sekali. Sebagai orang percaya, kita mudah terjatuh dalam pikiran dan praktik yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam cerita dua anak dalam gambaran Yesus tadi, saya berpikir saudara, betapa seringnya juga kita menjadi seperti anak sulung yang pertama itu. Bukankah kita sering menjawab kepada Tuhan, "Ya Tuhan, saya mau, saya siap Tuhan, aku mau mengikut Tuhan, aku mau melayani Tuhan," dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanan kemudian, karena berbagai tantangan, masalah, dan godaan yang ada, kita berhenti di tengah jalan. Akhirnya kita urung melanjutkan perjalanan di jalan dan kehendak Tuhan. Saudara, betapapun rapuhnya hidup kita dalam memenuhi panggilan Tuhan, bahkan mungkin kita adalah orang yang senantiasa jatuh dan selalu terjatuh, hari ini kita diingatkan untuk memiliki sikap seperti orang-orang yang datang dengan penuh penyesalan. Sehingga penyesalan dan bertobat merupakan suatu hal yang harus kita lakukan setiap saat, saudara. Marilah kita terus melatih diri kita untuk semakin serupa dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kendati pun kerapuhan dan kerentanan kita sebagai manusia itu akan selalu membuat hidup kita tidak pernah sempurna. Tetapi kita dipanggil saudara untuk hidup menurut jalan dan kebenaran Allah.
Pengampunan tersedia untuk setiap kita yang datang dan mengalami pertobatan setiap saat. Kiranya Roh Kudus menolong, memampukan kita, menerangi kita dalam setiap perjuangan kita dan penyesalan-penyesalan yang kita lakukan setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini supaya kami senantiasa hidup di dalam pertobatan setiap hari, mengakui dalam penyesalan setiap hal yang kami lakukan, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kendati pun kami diliputi dengan kelemahan, kerapuhan, dan kerentanan kami sebagai manusia, tapi kami terus mau belajar. Semasa kami ada hidup di dunia ini, kami mau melatih diri kami untuk hidup serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.